visi misi kami gawat darurat, Pak. Kebetulan sekali anak kami banyak ke luar negeri. Tetapi tuntutan luar negeri tidak ada di hospital, adanya di caregiver. Caregiver yang dibutuhkan, itulah yang saya mau kita rumuskan seperti kata Pak Heru. Di RPS gerentiknya adalah keperawat garutan pada gerentik. Nah, yang jadi kendala pada kami, mungkin Pak Heru tahu ya, wacana tahun 2019 akan dibuka D3 caregiver ya Pak. Ingat Pak ya? Nah, di wacana IPK kita sudah menolak, saya ingat itu Pak, menolak program D3 caregiver karena pohon ilmunya saya ikut itu. Pohon ilmu caregiver itu sudah ada di Geronti. Saya waktu itu diajak di IPK bagaimana prodi di Curug sudah ada satu prodi caregiver. Tetapi di IPK ditolak, Asosiasi Pendidikan Vokasional Indonesia. Kalau di NES namanya AIPNI. Nah Bapak Ibu, waktu saya ingat, saya luruskan biar kita tidak simpang siur Bapak Ibu. Kebetulan di Curug ini, anak-anak Curug se-Indonesia Pak makan. Ibu Eliana dapat penghargaan anak-anak penyerap bahasanya Bapak Ibu. Tenaga terserap luar negeri, tidak disebutkan di situ caregiver. Nah, tuntutan Kemenkes 2,5% setiap poltekkes itu ke luar negeri, tidak ada memfokuskan bidang ilmu caregiver. Boleh di rumah sakit, boleh di sanitasi, boleh dimanapun. Yang jadi kendala pada saya waktu itu, Curug paling banyak ke Jepang dengan tuntutan kebutuhan caregiver. Saya diarahkan membuat program visi misi dan prodi baru di Curug menjadi D3 caregiver. Sementara di AIPNI ditolak karena itu sudah ada pohon ilmunya, batang ilmunya di asuhan keperawatan Geronti. Nah, saya tidak bisa waktu itu merubah visi misi. Nah, setelah saya pelajari, kemarin juga kami ada tuntutan ke luar negeri. Sementara itu yang dibahas Pak Alma ini. Iya, hari ini hangatnya di caregiver. Hangatnya, momentumnya caregiver. Tiba caregiver tidak lagi menolak. Karena gini, kita maaf saya pernah ikut kerjasama internasional. Hati-hati MOU yang dibuat internasional Pak ya. Karena dia berdasarkan azas kebutuhan negara dia. Setelah terpenuhi, dia tidak menuntut lagi kebutuhan caregiver itu. Nah itu yang saya ingat betul, saya di hati-hati Pak Derison membuat MOU dengan orang luar negeri. Karena orang luar negeri itu umumnya memenuhi kebutuhannya saja, setelah itu dia abaikan. Sementara kami berpikir waktu itu, maaf kalau salah koreksi untuk stakeholder, kita akan mengarahkan tetap ke gawat daruratan, tapi penambahan volumenya di gawat daruratan pada bidang anak. Bu Yosi ini spesialis anak sudah mengikuti pelatihan SIPEP ala-ala bersifat. Nah setiap pada mata kuliah itu kita fokuskan ke gawat daruratan. Karena saya diingat, mungkin kalau saya koreksi, waktu di Bandung mungkin Pak Heru ikut ya Pak ya, kerjasama internasional ya. Itu banyak sekali penawaran kerjasama internasional. Tetapi evaluasinya kita tidak pernah batasan terakhir. Apakah batasan tahun ini? Karena luar negeri itu, ada perusahaan yang saya tanya, rupanya tidak terdaftar waktu saya ikut kerjasama MOU internasional dari Dirjen Nakes. Nah coba diingatkan, Bapak Ibu, kebetulan saya kasih tahu, saya informasikan, kemarin orang Jepang yang ngajak kerjasama itu saya tanya, badannya apa? Dia dia hanya melatih. Kalau kami beda, saya bilang. Kalau di Curug itu adalah JEFA, Japan Indonesian Economy Agreement Foundation. Maka lebih bedanya dengan penyalur, Bapak Ibu saya kasih tahu, penyalur. Kalau anak yang di bawah JEFA G2G, dia boleh tes perawat Jepang dan menjadi perawat Jepang. Beda dengan BNP 2 kali penyalur, beda sekali. Jadi kalau dengan JEFA, G2G, contohnya anak, saya sebutkan sini Bapak Ibu mungkin kenal, anak Pak Yep, Rian Tony itu sudah resmi menjadi perawat Jepang, boleh kerja di Jepang sampai pensiun. Bedanya dengan penyalur, kalau yang kami ambil di Curug adalah JEFA, Japan Indonesian Economy
agreement foundation. Ya, jadi beda. Nah, yang saya bukan, maaf izin Pak Heru ya, kami bukan tidak a priori menerima kritikan, mungkin kami maaf seperti masukan Bapak Ibu, tetap kami mengarah ke gawat daruratan. Cuma seperti kata Pak Heru, di RPS kami akan kami tinggikan dalam muatan. Tadi yang dipesankan Dirjen Nakes adalah bencana. Mungkin paham saya maksud Pak Pak Sukanto. Dan kami juga pernah melaksanakan kerja MOU dengan PSG. PSG itu kan cepat ya, pelayanan unit cepat. Saya akan terima masukannya, nanti akan kami kembangkan ke arah gawat daruratan, tetapi lebih menekankan kepada produk dalam bentuk unggulan. Kalau kita lihat ke Renstra Poltekkes global, jadi di situ ada analis yang akan ke daerah global, dan saya ingatkan ada gizi yang kerja juga di Taiwan, ada bidan juga kerja di Taiwan. Jadi skop global yang dimaksud itu adalah 7 bidang keilmuan yang dibawa di Nakes, gizi, analis, perawat. Nah, yang saya ini yang lebih tercovernya adalah kita genetik. Jadi saya kemarin Pak Heru izin, saya disuruh merubah visi misinya ke arah genetik. Sedangkan saya waktu itu ngobrol sama teman, genetik itu pohon ilmunya sudah ada, bukan sekupan ilmu luas. Jadi bisa aja dia ke gawat daruratan dalam visi, tetapi misinya itu diturunkan dalam gawat darurat anak, gawat darurat genetik, gawat darurat bencana jiwa gitu. Misalnya jiwa kata Pak El tadi kemungkinan suicide, membunuh diri. Jadi skop yang dikatakan PC itu betul kata Pak El. Kami tidak mudah merubah PC itu. Tapi PC itu boleh bertahan, cuma misinya yang bisa bertambah atau dikembangkan. Salah satunya buktinya kami visinya di gawat darurat, misi yang kami buatkan adalah saya dapat koreksi dulu di board di dalam PTKes Pak Heru F9. F9 saya adalah laboratorium Bapak ini mengarah kemana katanya? Mengarah gawat darurat. Tapi waktu itu dikatakan kurang mendukung. Nah saya tetap mungkin mau izin Pak Bapak Ibu semua, bukan kami kekeh, insya Allah saya tidak kekeh. Cuma visi misi itu kalau visi dirubah maka seluruh infrastruktur akan berubah, termasuk laboratorium yang mengarah gawat darurat akan berubah menjadi laboratorium geriatrik. Nah sementara laboratorium yang ada sekarang itu sudah ada laboratorium anak, jiwa, KMB dan gawat darurat. Jadi pemahaman izin Pak Heru, bukan saya menggurui, menjelaskan saja. Pemahaman kita konsep gawat darurat itu adalah bukan pada IGD, tetapi gawat darurat pada semua kebutuhan, mulai dari neonatus sampai ke gerontrik dan ke psikiater. Jadi mungkin maaf kalau misinya misi bisa berubah. Kalau visi itu butuh waktu untuk berubah, karena semua akan dirubah, stakeholder berubah. Misi juga harus mengarah ke layanan. Contoh kalau di Curug kami arahkan, karena saya bukan memberi masukan. Kalau di Curug itu berarti berubah menjadi visi gerontik, di Curug tidak ada panti werda. Jadi bagaimana saya mempertahankan misi kalau tidak ada lahan? Gerontik tidak ada panti werda, tidak bisa. Jadi saya hanya mengarahkan, bukan menggurui, insya Allah enggak. Jadi suatu visi itu harus mengarah dan infrastruktur akan mendukung. Contoh, waktu di Curug pernah ditawarkan perubahan jangan gawat darurat. Saya bilang gini, di Curug itu sudah ada faktor pendukung, 1 PSC, 2 bencana Gunung Merapi. Ketika kita punya jalan tol itu rawan terjadi kecelakaan. Maka kami dengan harapan rumah sakit Curug itu menjadi rumah sakit trauma center, rumah sakit dengan center, dengan kami memberi aset mahasiswa skillnya di bidang gawat darurat. Itu saya maksud. Jadi kami mengarahkan juga hasil produk kami sesuai kebutuhan yang ada di Rejang Lebong. Rumah sakit Rejang Lebong atau klinik-klinik itu mengarah ke gawat daruratan.
pada semua disiplin ilmu mulai dari bayi sampai ke lansia. Jadi mungkin itu yang saya bisa arahkan. Jadi Bapak Ibu, kemarin juga diundang dari alumni kami lewat ke Jakarta, Badan apa sih, kemungkinan untuk meninjau kembali adanya prodi gerontik, tapi sampai saat ini belum ada nomenklaturnya. Jadi izin Bapak Ibu, itu yang bisa saya arahkan, bahwa kami tidak ke visi misi, tetapi kami sudah mempelajari infrastruktur pendukung. Salah satunya ini tadi katanya materi kuliah manajemen bencana. Mungkin itu yang bisa saya arahkan Bapak Ibu, yang kalau kurang pas mungkin bisa tanya dengan Pak Heru yang lebih mumpuni dari saya. Cuma itulah kronologinya, dasarnya kami masih ke gerontik, kegawat daruratan, karena gerontik sendiri di IPK kemarin masih tempat diobrolkan, tidak ada data dukung yang kuat, karena hanya sebagian daripada ilmu. Itu saja Bu Fatimah sebagai moderator, waktu dan tempat saya kembalikan.